dari logika politik yang manapun, ya ini Pak Prabowo pasti berperan untuk memperlancar ini semua kan gitu. Masa seorang guru besar mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi, minimal itu narasi yang berkembang. Dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda Ini sampaikan. adalah kenyataan yang disaksikan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kalau Pak Jokowi dicubit, kami ikut sakit. Itu iya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Karena ini negara milik kita. Oleh sebab itu kalau dia dibebani atau mau dicengkram oleh satu cara penyanderaan yang halus, satu cara tagihan hutang politik yang halus, ya kita bela nih presiden kita. Nggak peduli apakah Pak Prabowo senang dibegitukan. Ini bagi kita nggak penting Pak Prabowo senang atau tidak, kita membela negara, bahwa itu kemudian memberi keuntungan bagi posisi politik Pak Prabowo, ya itu hak dia karena dia yang terpilih kan gitu. Nah, kita kan tidak koordinasi juga dengan Pak Prabowo kan waktu mengadakan itu. Pokoknya kita akan bantu siapapun yang ngelawan konstitusi, kita lawan kan gitu. Nah, dan gerakan itu ternyata bagus, masif, sehingga Pak Prabowo kemudian menurut informasi yang tidak pernah dibantah oleh Pak Prabowo sendiri, dia sendiri yang menyatakan tidak boleh ada pembegalan terhadap demokrasi. Saya tidak menghendaki perubahan undang-undang pilkada itu tidak pernah dibantah oleh Pak Prabowo. Di luar sudah beredar bahwa justru Pak Prabowo tertarik dengan gerakan itu, lalu dia buat pernyataan bahwa konon juga berkomunikasi dengan Bu Mega bahwa kami tidak menghendaki perubahan undang-undang. Oleh sebab itu besoknya yang mengawal agar rapat itu tidak jadi, rapat paripurna yang mengesahkan itu, kayaknya yang mengawal itu ya orang-orang Gerindra. Iya kan? Iya kan? Dia yang mengumumkan, ada informasi juga dia yang memberitahu agar tidak usah datang. Kalau tidak datang tidak quorum. Lalu sudah tidak quorum, dia yang mengumumkan juga. Nah itu dari logika politik yang manapun, ya ini Pak Prabowo pasti berperan untuk memperlancar ini semua. Kan mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini, 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud, tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi, partai-partai. Nah yang menolak itu ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya,
yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang omon-omon nggak enak lagi, kita nggak? Boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi, minimal itu narasi yang berkembang. Dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda mainkan? Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Ketika kenyataan disampaikan, coba kita lihat nih kenyataannya. Partai sudah mengusulkan, partai sudah memproses, kemudian satu-satu dalam posisi tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan. Apa sulitnya menyerahkan pilihan itu pada rakyat? Yang ditawarkan kepada rakyat adalah yang oleh kesepakatan apapun itu, apakah itu perintah, apakah itu rundingan, disepakati dan tidak diserahkan kepada rakyat. Udah, nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain. Demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani. Bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu untuk Indonesia menjadi negara maju. Kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia.
Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak, kalau Pak Jokowi dicubit yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Lagi. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah, Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.